melakukan ibadah, kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu akan memulai suatu kebaktian kami. Kiranya Kau selalu memberkati kami dan melindungi kami Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu yang Tuhan sempurna menuntut kami pagi sampai hidup. Amin. Amin. Nah, kita akan nyanyi. Ada satu sobatku. Ada tahu lagunya? Ada satu sobatku yang setia. Kita berdiri yuk. Kita berdiri yuk. Wah. Ada satu sobatku. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu nggak? Sebelumnya anak sekolah minggu tahu nggak? Tahu ya? Satu sobatku. Nggak tahu ya?
kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cepat. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Posisi berdoa, buka tangannya, tutup matanya, kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami beserta anak sekolah minggu kami kesehatan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberikan kami kembali lagi Tuhan ke hari berikutnya Tuhan, kesehatan juga Tuhan, supaya dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi anak sekolah minggu kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan saya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, supaya dapat anak sekolah minggu kami ini Tuhan, yang beriman ini Tuhan, dapat mengerti dan melakukannya Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang bagi buka Alkitab bisa diambil, meminum. Ya, lain kali kalau mau minum, sebelum mau minum, meskipun ini rumahnya, bawa air minum ya, bawa botol minum. Botol minumnya jangan gede, jangan kecil aja untuk dirinya sendiri, biar nanti kita mendengarkan firman Tuhan itu enggak mau minum kak. Jadi terus itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita melakukan kebaktian, buang air kecil dulu. Oke? Nanti kalau nanti udah mulai kamu pipis, kan gak enak kan? Biar nanti oke anak sekolah minggu buka bebel rendah, buang air minum sebelum kebaktian, buang air pipis dulu dia ya, biar nggak lasak-lasak. Oke? Yang bagi yang bawa Alkitab deh, buka dulu Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Iya, benar ya. Supaya menjaga kesehatan juga, kita nggak sakit, kakak kasih satu gelas ke gelas yang lain ya. Makanya bawa air minum, botol minum yang kecil ya deh ya. Jangan main-main ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kan udah kakak bilang tadi, meskipun ini rumahnya, rumah punya, nggak boleh lah Lasa. Iya, karena kalau Lasa nanti ada sekolah minggu yang lain terganggu, ikut-ikutan dianya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ada yang belum dapat, Dek? Mana? Ada yang dapat? Udah? Ini pakai teman semua. Sama ibu kakak pinjam handphonenya agak enak kakak dibaca di sini. Kakak pinjam handphonenya ya. Yohanes 21 ayat 15 ini aja ya, baca ayat 15 sampai 19. Gitu ya kak. Oke, kita gantian ya.
Bisa kesana sayang. Ayo, lagi ujung anak pintar ini mau mendekat ini. Ayo pintar. Di buku panduan anak sekolah minggu judulnya Aku Mengasihi Yesus. Kalau di Alkitab judulnya Gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya ya? Situ baca ya, baca di situ ya. Ya baca di situ. Nah, apa maksudnya ya di sekolah minggu? Aku mengasihi Yesus, sedangkan di Alkitab gembalakanlah domba-dombaku. Oke, kita baca dulu. 1, 2, 3, kakak dulu ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, coba diulang ayat 16 anak sekolah minggunya. Kakak mau dengar yang pegang Alkitab, suaranya dikeluarkan. 1, 2, 3, ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, pelan-pelan bacanya ya, tapi suaranya kuat. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau memutuskan jalanmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi sudah menjadi tua, engkau akan menundukkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Oke, 19-nya semua sekolah minggunya dengarkan ya apa yang kakak ucapkan. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, tadi kan di buku panduan kakak di hal itu, aku mengasihi Yesus. Nah, di sini dibilang gembalakanlah domba-dombaku. Nah, tadi kita baca, terus ada kata-katanya, Kata-katanya kayak mana kak? Apakah engkau mengasihi aku? Sama di buku panduan kakak kan? Aku mengasihi Yesus. Ditanya, itu si Simon. Tapi kalau kakak kembalikan anak sekolah minggunya, apakah anak sekolah minggu mengasihi Yesus? Saya enggak sama Yesus. Kok jawabnya setengah-setengah ya? Kok jawabnya ragu-ragu ya? Ragu-ragu atau polos? Suaranya tak tahu kakak. Sayang sama Yesus kayak mama. Yoko ini saya enggak sama mama. Sayang lah mak. Kayak gitu kan. Maksud mama ini apa? Kok kayak gitu kan suaranya kan besar. Sayang loh mak. Ini sayang mak. Mungkin kan sayang mak. Kali dianya. Tapi nggak tahu ya. Makanya suaranya lembut kakak. Rasa. Kakak ulang lagi. Sayang nggak sama Tuhan Yesus? Biasanya kalau di gereja kakak belum pernah kenal kakak sama Giovanni sama adiknya ya. Yang kakak kenal itu nih si Chelsea sama siapa ini, baru yang kita ketemu sama kalau abang-abang ini sama adik-adik ketemu di sini. Jadi kalau kita mulai kebaktian di gereja harus datang kalian semua ya ke gereja, jangan malas-malas.
biarpun gereja kita jauh, tapi gereja kita cantik, udah bersih, udah apa lagi kita bisa kumpul-kumpul di situ. Kangen kan, kangen sama kakak di sana kan, yang nggak kumpul lagi di sini. Mana tahu sudah dibolehkan ibadah lagi sama pemerintah nanti kan ya. Dan kita kembalikan lagi sini. Kalau kayak gitu, kalau sayang, jawabnya sayang kak. Nggak pernah bilangnya sayang. Harus ada kakaknya, harus ada sopan santunnya. Sopan santunnya. Nanti tanya sama mamanya. Kesia, iya. Yang manggil siapa? Yang nama lah. Kesia, iya. Giovanni, iya. Masa kayak gitu? Giovanni, nama mamanya. Iya mak, ya kayak gitu kan? Kalau enggak, siapa lagi namanya? Selain Kesia, Nika, iya. Oh, berarti mamanya kawannya, bukan orang tuanya, berarti mamanya kan? Nggak ada sopan santun. Iya, iya mak. Dia harus kasih mak. Kan ini kakak yang nanya. Sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang kak. Ini sayang katanya kayak gitu. Kakak ulangi ya. Sayang nggak sama Tuhan Yesus anak sekolah minggunya? Nah, lebih enak mana? Sayang kak. Lebih enak mana coba? Mana tahu kan? Sayang. Berarti si Giovanni, si Kesi kawan kakak, supaya kakak berarti kita nggak udah tingginya besar, itu sama tingginya. Kalau memang sayang sama Tuhan Yesus, nah buktiinnya seperti apa kak? Tadi Tuhan Yesus berkata sama Timon, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau anak sekolah minggu, gampang, tapi malas ngelakuinnya. Apa itu kak? Mau kan sayang sama Tuhan Yesus kan? Pembuktiannya sebenarnya gampang kakak bilang, tapi rata-rata malas ngerjainnya. Nah, satu bukti. Buktinya kita lihat ya, kakak bacain, kakak bilang. Dia malas ke gereja, maunya nonton kartun aja, nonton kartun. Hari Minggu pun udah diingati, Giovanni, ya mak, ke gereja. Nanti mak, nanti udah jam berapa itu? Nanti mak, katanya. Nah, sampai kan nggak ke gereja, iya minggu depan aja mak. Gitu. Kedua, Giovanni makan, tapi sebelum makan kata mamanya, berdoa ya. Iya mak, iya. Makan, nggak berdoa dia. Nah, ketiga, Giovanni jangan lupa ya, nanti ke gereja bawa Alkitab ya. Iya mak, tenang aja. Ya, jawabnya nomor 1. Itu lupa dia bawa Alkitabnya. Jadi ke gereja mau ngapain? Hanya mau jumpa kawan untuk bicara-bicara. Boleh. Kalau ke gereja bawa Alkitab, kasih hatinya untuk Tuhan. Karena satu, kalau ke gereja itu kita bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Kedua, kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dilakukan, mana yang nggak bisa dilakukan. Ya. Baru apa lagi kak? Yang tadi itu menjawab, melawan sama mama bapaknya. Nah, sama adik-adiknya. Jadi kalau adiknya cubitnya nggak sayang sama adiknya. Nah, padahal Tuhan Yesus itu kalau nanti ada lukisan di rumahnya, Tuhan Yesus itu kalau enggak tengok di gereja kita, Tuhan Yesus itu sayang sama anak kecil rupanya. Kenapa? Soalnya kalau anak kecil belum tahu dia bohong. Kalau kita tanya lah adik kita, Dek, kau udah makan? Udah. Nanti bilang sama mama nggak makan ya? Nggak boleh. Udah adiknya bilang kayak gitu. Pasti dia bilang, pantang kak, katanya kayak gitu. Bohong, dosa, kata adik-adiknya kayak gitu pasti. Coba kalau kayak sebesaran kakak, mungkin kakak udah pandai bohongnya. Udah makan? Belum, tadi nggak makan, kakak bilang kayak gitu. Padahal kakak udah makan untuk ketiga kalinya. Kalau anak sekolah minggu, yang kecil aja kakak tanya, itu kecil, udah makan enggak? Udah pasti katanya. Nah, anak sekolah Tuhan Yesus itu sayang sama anak kecil
karena anak kecil itu belum tahu bohong dia. Itu masih polos, masih jujur dikatakannya. Jadi tanamkanlah sama anak sekolah minggu, sama adik-adik sekalian, aku ini disayang Tuhan berarti aku nggak boleh bohong. Aku ini harus rajin. Rajinnya gimana ya? Tadi kakak bilang baca firman Tuhan. Gak malas dia, gak ribut-ribut, gak malas dia mendengarkan firman Tuhan, gak malas dia bawa Alkitab, terus gak malas dia nyanyi mengeluarkan suaranya. Suaranya siapa yang kasih? Coba. Siapa yang ciptakan suaranya? Ada nggak suara kita ini kita beli di komputer? Aku mau suara Derby, aku mau suara ini. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Suaranya nggak ada dikasih dibeli kan? Nggak ada kan? Siapa suaranya yang dibeli? Nggak ada kan? Terus kakak tanya lagi, ini organ tubuh kita siapa yang ciptakan? Tuhan kan? Nah, kalau kayak gitu berterima kasihlah sama Tuhan. Nah, kalau kayak gitu, mana cara berterima kasihnya? Nah, yang tadi kakak bilang, mau makan kita berdoa, selesai makan kita bantu mamanya, udah kayak gitu mau tidur berdoa, bangun tidur juga berdoa, mau pergi kemana-mana berdoa. Apalagi kak ya, kalau di saat senang kita juga berdoa, di saat sedih rata-rata ini malas berdoa. Kalau sedih lah sakit mamanya, Tuhan Yesus ini jahat kali sama aku, katanya kayak gitu. Masa mamaku dibikin sakit? Enggak kayak gitu. Tuhan Yesus tuh sayang sama anak-anak sekolah minggu kalau mamanya sakit. Kenapa? Tuhan Yesus itu mau nengok anak sekolah minggu ini sayang nggak sama mamanya. Nah, kalau anak sekolah minggu sayang sama mamanya, berarti kan mau apa mak? Mau minum dulu, ambil. Nah, ini kalau udah sakit mamanya, terus anak sekolah minggu, Bang, Kak, Gevani, Kesia, Mika, katanya dia gitu. Bantu dulu mama agak sakit, ambil dulu minum. Mama ambil lah. Nah, ditengok Tuhan Yesus dari surga rumahnya loh. Rumah Tuhan Yesus kan di surga. Istana Tuhan Yesus kan di surga. Oh, berarti nggak sayang sama mamanya. Ya udahlah, kalau kayak gitu, apalah, biar aja lah mamanya sakit, kayak gitu. Kalau memang sayang sama mamanya, buktikan, berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kan tahu aku sayang sama mamaku, sama mamiku, entah siapa manggil apa, bundaku, pokoknya. Kasihlah kesehatan untuk mamaku ya, biar aku bisa dirawatnya, biar aku bisa dijaganya, kayak gitu. Aku nggak suka mama sakit. Nah, itu anak sekolah minggu udah ngerti kan, Dik? Nah, apa artinya kita sayang sama Tuhan Yesus dan domba-domba, gembalakan domba-domba. Dibilang Tuhan Yesus tadi sama si Simon. Jadi maksudnya itu tadi itu sama. Aku mengasihi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata sama Simon, gembalakanlah domba-dombanya. Maksudnya seperti ini. Kita ini si Simon itulah dibilang. Si Simon itu bisa dikatakan untuk mengabarkan berita-berita atau firman-firman Tuhan kepada orang lain. Jadi umatnya manusia harus diberitakan kalau firman Tuhan itu kayak gini, Tuhan Yesus ini kayak gini. Jadi beritakanlah Injil Tuhan atau firman Tuhan yang baik-baik. Jangan diberitakan yang palsu-palsu. Seperti anak sekolah minggu juga. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Nah, di situ dipandu kakak kan. Jadi kakak mengembalakan kayak aneh, tapi kan kakak memberitahukan kepada anak sekolah minggu ini yang ada di rumah sini. Nah, kita kumpul sini biar kakak kasih tahu sama kalian, Dek, Tuhan Yesus itu sayang sebenarnya sama anak sekolah minggu. Tuhan Yesus itu sebenarnya begini. Ya, kak begini tuh kak. Iya, kayak yang tadi kakak bilang, anak sekolah minggu itu harus bisa menjadi anak sekolah minggu yang bisa diajarkan terus Tuhan Yesus, bisa diangkat jempol. Kayak mana kak jempolnya kak? Yang tadi kakak bilang, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, baru
dia mau menurut kata-kata orang tuanya, tidak boleh melawan. Jadi kakak kasih tahu anak sekolah minggu perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang jahat, seperti apa itu Kak? Melawan. Terus apa lagi Kak? Mencuri. Maksudnya mencuri, biarpun dia ecek kayak gini lah kan. Tadi kan nggak tahu uang siapa, tapi mau diambilnya. Jadi hal yang kecil nggak boleh ditingkat-tingkat dari kecil-kecil. Maksudnya pulpen kawannya, pensil kawannya. Ini pensil siapa ya? Cantik ditengoknya diambilnya. Nggak boleh, dari kecil-kecil itu nggak boleh perbuatan yang nggak bagus ya Dek ya. Jadi kalau kita mengumpul uang atau pulpen atau pensil, kan ada guru tuh di sekolah kan, kayak kakak sekolah minggunya kan ada kakak sekolah minggunya. Kalau ketemu Kak, ini uang nggak tahu uang siapa, kasih sama kakaknya. Nggak tahu uang siapa, jadi kakaknya bisa mengumumkan sama kawan-kawan, ini uang siapa, biar bisa dikembalikan. Kalau di sekolah ada pulpen atau pensil, ada uang yang didapat. Gurunya yang nanya, ini uang siapa, ini pensil siapa, ini apa siapa, kayak gitu ya. Jadi nggak boleh. Yang tadi kakak bilang, dari kecil menemukan sesuatu nggak boleh dijadikan milik kita sendiri. Sedengar sekian firman Tuhan dan sekian dari kakak firman Tuhan kita hari ini, kita lipat tangannya, angkat tangannya ke atas, angkat. Gini, membebaskan. Udah, dibebaskan. Cara berdoa itu banyak loh. Tadi kita nyanyi. Dah, mana? Enggak ikut. Ayo, angkat dulu tangannya, bebaskan ke atas. Oke. Tangkap tangannya, satukan. Baru tarik ke dada kita, ke hati kita. Jadi itu kelihatan. Tutup matanya. Tutup matanya. Kita dalam doa, ikutin doa kakak. Tapi sebelum kakak bilang jangan mengeluarkan suaranya. Oke. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Untuk hari ini. Karena kami semua anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tadi kami banyak dikasih tahu perbuatan yang baik. Tuhan Yesus, berilah kami kepintaran, supaya kami ingat pesan-pesan dari kakak sekolah minggu kami, biar bisa dilakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga tidak lupa meminta kepadamu kesehatan buat kami sendiri, bahkan untuk kedua orang tua kami, baik itu mama ataupun bapak, supaya kami anaknya bisa dilindungi dari orang-orang yang jahat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sebelum kita bernyanyi dan sebelum kita mengumpulkan menutup kebaktian kita, persiapkan persembahannya di tangan kanan.
lipat persembahannya, jangan dirumuk-rumukkan. Lipat bagus. Nah, itu nggak boleh. Minggu lalu kan kakak bilang persembahan buat Tuhan dilipat bagus, dilipat cantik dibikin. Oke, ya. Terus kedua, sekolah minggu harus jujur. Berapa yang dikasih mama bapaknya atau orang tuanya harus segitu yang diberikan. Oke. Ya Kak, mulai Kak. Nyanyi apa kita Kak? Ada yang tahu lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan? Dua kali nanti tahu ya Kak, setelah saya buka sama yang terakhir. Tapi ini gimana nih Kak? Pegang satu Kak. Iya nggak apa-apa. 1, 2, 3, ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kan sama kawannya dia ya. Saya laskar Kristus. Makasih kawannya. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayo berdiri yuk. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan menembak, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke. Dilipat tangannya. Lipat tangannya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami ya, Dek. Tapi yang terakhir nanti kita bernyanyi Bapa terima kasih. Tahu kan? Ayo mari kita bersatu dalam doa. Pertama, Bapak kami. 1, 2, 3, ya.